Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Restu Utami. Saya jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6 di IAIN Batu Sangkar. Nah, di sini saya akan menampilkan satu materi, yaitu masalah tentang kompetensi guru. Nah, dalam hal ini adalah mata kuliah dari Etika Profesi yang dosennya yaitu Ibu Novia Yanti MA. Nah, di sini kita tidak asing lagi dengan masalah kompetensi guru. Ya, setiap jurusan pendidikan sudah pastinya juga akan belajar masalah kompetensi guru dan etika profesi seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas masalah kompetensi guru itu. Oke, kita simak dulu dari pengertian kompetensi guru. Baik, kita masuk ke dalam pengertian kompetensi guru. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau juga dikemukakan oleh WJS Purwadarminta, kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan, seperti itu. Dan juga dalam hal lain disampaikan juga oleh Brock and Stone tahun 1975, yaitu descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful, yang artinya yaitu kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti, seperti itu. Nah, juga guru merupakan orang yang profesinya atau pekerjaannya itu sebagai pengajar atau mengajarkan seseorang, seperti itu. Selain itu, guru juga sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar atau dalam proses belajar dan mengajar, kayak gitu. Nah, selanjutnya bisa kita ambil kesimpulan. Pengertian dari kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memberikan pelajaran dan memiliki kemampuan serta kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar dan mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya sesuai dan mengajarkannya sebaik-baiknya. Nah, di sini kita bisa ambil pengertian yang akan lebih jelas lagi, yaitu kompetensi guru. Guru itu bisa kita ambil sebagai profesi atau sebagai pekerjaan. Nah, selain sebagai pekerjaan atau sebagai profesi, seorang guru itu tidak hanya mengajarkan tuh dalam bidang tertentu. Misalnya, dia sebagai seorang guru bahasa Inggris, dia tidak akan mengajarkan tentang bahasa Inggris saja. Dia juga bisa mengajarkan sesuatu perilaku yang akan perilaku atau sifat-sifat yang mungkin positif yang akan diajarkannya sebelum dia akan masuk dalam pembelajarannya, seperti itu. Jadi kompetensi guru itu memang kita ambil, yang kita lihat itu adalah sebagai profesi atau sebagai pekerjaan, tapi seorang guru harus memiliki kemampuan yang baik dan akan menyalurkan kemampuannya itu kepada siswa-siswa yang akan dihadapinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam kompetensi. Macam-macam kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 8 mengatakan tentang kompetensi antara lain. Pertama, yaitu kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap anak didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan mengolah pembelajaran. Nah, hal-hal yang harus dimiliki terkait dengan kompetensi pedagogik adalah pertama, memiliki wawasan atau landasan pendidikan. Karena seorang guru jika dia tidak memiliki landasan atau sebuah pendidikan, bagaimana dia akan mengajarkan peserta didiknya, seperti itu kan. Seperti misalnya saya atau rekan-rekan saya bisa jadi sekarang kita kan
menuntut ilmu atau pendidikan ke lebih tinggi lagi, karena kita udah melewati seperti SD, SMP, SMA, dan sekarang kita sudah menginjak itu jenjang perguruan tinggi. Nah, di sini nih guru akan diciptakan seperti sekarang ini. Kita kan sebagai proses untuk menjadi seorang pendidik kayak gitu. Karena seorang pendidik itu, jika dia tidak memiliki pendidikan, bagaimana dia akan mengajarkan suatu pendidikan atau pembelajaran baru kepada muridnya, seperti itu. Sama saja seperti ini. Jika seseorang dia itu ingin memberitahukan sesuatu, kalau dia tidak tahu kalau sesuatu itu apa, dia tidak akan bisa menyampaikan ini sesuatunya ini loh, dia tidak akan bisa menyampaikan sesuatu itu kayak gitu. Yang kedua, hal yang dimiliki dalam pedagogik yaitu memiliki pemahaman terhadap peserta didik. Kenapa pemahaman peserta didik? Karena seorang guru itu dia akan mengajar berbagai macam tingkah murid, berbagai macam tingkah sifat-sifat peserta didiknya. Dia tidak akan mendapatkan siswa yang mudah untuk dididik kayak gitu. Berbagai macam dia tingkah oleh peserta didiknya. Jadi seorang guru atau seorang pendidik, dia harus memiliki pemahaman bagaimana sih peserta didiknya yang akan dia ajar kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, memiliki pengetahuan untuk mengembangkan kurikulum dan silabus. Nah, tentunya dalam kompetensi guru ini untuk mencapai suatu pembelajaran, kita juga akan memakai suatu kurikulum atau silabus atau sebagai panduan ketika kita mengajar, seperti itu. Nah, seperti sekarang di Indonesia, itu udah berbagai macam kurikulum yang sudah dipakai. Baik itu kurikulum KTSP, kurikulum baru dan kurikulum apapun sudah dijelaskan, udah dilaksanakan oleh Indonesia. Nah, seperti saat ini kita bisa lihat kurikulum yang dipakai pada pendidikan pada saat ini di Indonesia itu pada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, dalam kurikulum 2013 ini tentunya sudah ada tata cara bagaimana guru itu atau kompetensi guru itu harus dinaikkan lagi. Kenapa? Dalam kurikulum 2013 ini di sini guru hanya sebagai ibaratnya bukan untuk memberikan ilmu secara detail, tapi di sini guru hanya sebagai pembimbing dan nantinya akan meluruskan apa yang akan dicapai oleh siswanya kayak gitu. Dan juga fungsi dari silabus. Silabus ini misalnya kita akan mempelajari sebuah pembelajaran itu tuh kalau tidak memakai silabus, kita akan pusing untuk melaksanakan atau mencapai pembelajaran yang akan kita capai. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris contohnya. Nah, pada semester ini misalnya kita akan bukan semester ini, misalnya pada bulan ini, misalnya seorang guru dia akan mencapai kalau muridnya harus bisa untuk memakai atau untuk bisa mengaplikasikan tentang masalah present tense misalnya kayak gitu. Nah, untuk mencapai present tense, nanti guru itu akan membuat akan berpedoman pada silabusnya. Misalnya, bukan asal-asalan. Jadi akan dia belajar dari bawah dulu kayak gitu. Misalnya dari present tense dia akan belajar dari bawahnya itu, dari bawah, dan sampai nantinya dia akan melaksanakan praktek bagaimana cara mengaplikasikan present tense itu kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, kita akan kita sambungkan juga dengan masalah silabus yang saya sampaikan tadi. Perencanaan pembelajaran itu sama ketika kita akan mengajarkan satu materi kepada siswa, kita harus melaksanakan perencanaan dulu. Misalnya, perencanaannya untuk pertemuan pertama, kita akan introduction dulu atau untuk memperkenalkan dulu kepada siswa kita, kayak gitu perencanaannya. Nah, setelah itu kita akan mengungkit lagi supaya siswa kita bisa gimana namanya ya, bisa untuk
lebih enjoy dalam pembelajaran kita. Nah, kayak gitu. Dan sehingga itu kita juga bisa memasukkan pelajaran kepada peserta didik kita nanti. Makanya seorang guru itu kompetensinya tuh harus harus bisa menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya mampu melaksanakan pembelajaran yang dialogis. Dialogis tuh misalnya di sini guru bukan dituntut untuk berceramah-ceramah saja. Nanti guru akan berbicara atau ada interaksi antara siswa dan guru kayak gitu. Misalnya, contoh ketika guru menerangkan di depan, nanti guru harus ada memberikan suatu pertanyaan. Nah, nanti akan di feedback secara langsung oleh siswanya tersebut kayak gitu. Bukan guru hanya ngomong-ngomong saja di depan, setelah itu langsung pulang kayak gitu, bukan. Jadi harus bisa guru itu melaksanakan pembelajaran yang dialogis, maksudnya ketika dia belajar mengajar di depan, nah nanti dia akan mencoba siswanya atau untuk menggali siswanya untuk bisa untuk aktif dan berinteraksi secara langsung kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu mampu memanfaatkan sarana teknologi. Nah, apalagi di era era milenial ini, teknologi sudah sangat canggih seperti itu. Maksudnya tuh guru jangan hanya terpatok dengan spidol dan papan tulis. Ketika mau mengajarkan itu, kan di sekarang tuh sudah banyak sekali ya teknologi-teknologi yang akan diciptakan, dan itu akan sangat menarik minat siswa untuk belajar. Kenapa? Di sini siswa itu sekarang lebih suka belajar sambil bermain, ya sesuai lah dengan usianya mereka, dan mereka juga mengenal tentang teknologi. Nah, maka ketika kita mengajarkan mereka dengan sarana teknologi, mereka akan tertarik karena oh gini loh, maka lebih akan tertarik lagi dalam belajar. Nah, selanjutnya itu mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru, untuk mencapai kompetensi guru yang baik itu harus bisa mengevaluasi pembelajarannya. Nah, misalnya contoh dalam kita evaluasi dalam perencanaan pembelajaran yang pertama, untuk hari pertama misalnya kemarin tadi kan. Nah, untuk pembelajaran pertama, guru harus evaluasi dulu. Setelah saya belajar tadi dan memberikan beberapa latihan atau beberapa contoh kepada siswa, apakah siswa bisa mengerti kayak gitu. Jadi dia harus bisa mengevaluasi pembelajarannya. Nah, jika itu masih belum bisa siswa mendapatkan atau belum mendapatkan rasa dalam pembelajarannya atau feel yang dirasakannya, itu dia akan mungkin guru harus bisa meningkatkan kembali atau mengevaluasi kembali seperti itu. Kalau misalnya siswa sudah mencapai yang kita inginkan atau yang kayak sudah pencapaian yang udah kita inginkan, kita lebih meningkatkan kembali evaluasi pembelajaran kita ke depan kayak gitu. Selanjutnya itu mampu mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, potensi peserta didik ini misalnya di dalam peserta didik itu pasti berbagai macam tingkah laku, berbagai macam sifat-sifat, atau berbagai macam potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada pada siswa kita sendiri, ya seperti itu kan. Nah, jadi di sini nih seorang guru itu tuh harus bisa berpandai-pandai atau bisa memilah-milah. Nah, siswa kita ini seperti apa? Kalau misalnya siswa kita ini sukanya dalam bentuk berbicara atau seperti apa atau kayak apalah gitu. Jadi dia tuh harus bisa meningkatkan kembali potensi yang ada peserta didiknya. Kalau misalnya kita belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris contohnya. Kalau murid ini suka berbicara, berarti kita lebih latih dia di speaking. Nah, bagaimana siswa kita ini bisa berbicara bahasa Inggris lebih baik lagi? Nah, karena dia suka berbicara, jadi makanya kita memanfaatkan potensi dia yang ada supaya dia nanti bisa meningkatkan dalam pembelajaran kita. Misalnya dalam bahasa Inggris speaking itu kan juga ada pembelajaran masalah storytelling. Nah, itu sangat bagus sekali jika kita memanfaatkan potensi anak itu yang suka berbicara untuk atau kita latih dalam pembelajaran storytelling seperti itu. Nah, selanjutnya kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang guru terkait dengan karakter pribadinya, hal-hal yang terkait dengan kompetensi kepribadiannya antara lain. Pertama, kompetensi kepribadian ya. Pertama itu beriman dan berakhlak kepada Allah. Nah, kedua
beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua yaitu berakhlak mulia. Yang ketiga arif dan bijaksana. Yang keempat itu demokratis. Uh, yang keempat itu berwibawa. Yang selanjutnya itu stabil. Stabil maksudnya ini yaitu dia bisa menyeimbangkan ketika bertemu dengan siswanya. Ibaratnya seorang guru itu harus bisa profesional lah, seperti itu. Karena nanti seorang guru, jika dia ada, misalnya ada guru, dia ada masalah di luar, tapi ketika dia mengajar, dia akan menyangkut pautkan kepada siswanya sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya itu dewasa. Ya, seorang guru itu harus bersikap dewasa, jangan seperti anak-anak. Kadang ada sebagian dari guru itu yang kayak anak-anak ya, suka ngambekan kepada siswanya misalnya melakukan suatu kesalahan sedikit, dan dia akan kayak ngambek gitu keluar dan gak bakal nyapa siswanya gitu. Kalau kayak gitu dia tidak akan mendapatkan gimana sih kompetensi guru itu kayak gitu. Nah, selanjutnya itu jujur. Seorang guru tuh harus jujur. Karena kan tadi sudah dijelaskan dalam pengertian, itu adalah perilaku guru atau behavior. Behavior itu dia akan dilihat. Kalau gurunya itu tidak jujur, apalagi jujurnya itu dalam sebuah penilaian. Dalam penilaian itu, jika guru tidak jujur ketika misalnya ada siswanya itu potensinya bagus sekali, dia tidak membaguskan nilai atau seperti reward lah untuk siswanya itu. Nah, itu tuh sangat fatal sekali kejadiannya. Itu juga bisa mengenakan pada mental siswa kalau kita kaji-kaji dalam mental kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah sportif. Ya, sama kayak penilaian sportif. Kalau misalnya siswa itu pintar atau dia rajin, juga kita pertimbangkan lah semuanya. Guru sportif, dia kalau misalnya dia pantas mendapatkan nilai 100, dia harus diberikan nilai 100. Dan satu lagi, kalau misalnya siswa itu pantas mendapatkan nilai yang di bawah 50, ia harus diberikan nilainya segitu. Karena dia tuh emang gimana ya, kita sudah mempertimbangkan siswa kita seperti itu. Nah, kebanyakan sekarang kita lihat karena banyaklah beberapa guru itu yang tidak sportif dalam pemberian nilai. Contohnya, karena misalnya itu tuh adalah saudaranya atau anaknya atau gimana, atau kayak gitulah. Jadi karena mungkin anak itu kurang sekali lah dalam pengetahuan, jadi karena itu adalah saudaranya sendiri, dia akan sportif, bukan sportif, dia akan curang kayak gitu. Padahal nilainya tuh misalnya di bawah 50. Jadi karena itu saudaranya, dia akan menaikkan kayak gitu. Itu yang sifat dari guru itu atau kompetensi guru itu akan melemah gitu. Jadi sportifnya itu tidak ada kayak gitu. Selanjutnya itu menjadi teladan bagi peserta didik. Ya, dalam pengertian tadi sudah kita ambil juga, yaitu masalah tentang behavior. Behavior adalah perilaku, teladan bagi siswa. Bagaimana contoh seorang guru kepada siswa, misal dalam berpakaian. Kalau gurunya sendiri itu menutup aurat, misalnya menutup aurat dengan baik dan tutur kata yang baik kepada siswanya, ya otomatis siswanya akan mengajarkan seperti itu, akan mencontoh seperti itu. Dan begitulah sebaliknya, ketika gurunya berpakaian biasa-biasa aja, maksudnya tuh biasa-biasanya tuh ya kayak seadanya, kayak kurang-kurang bahan kayak gitu kan, ya siswanya akan melaksanakan gitu. Ya ibu itu aja kemarin dia pakai baju kayak gitu, kenapa kita dilarang kayak gitu. Jadi siswa tuh biasanya tuh kayak ibaratnya kayak mencontoh ke lebih tinggi, dia aja bisa kok kita nggak boleh kayak gitu, kayak gitulah. Maka jadi seorang guru itu ya memang sangat gimana ya, sangat dicontoh sekali lah bagi peserta didiknya dan generasi bangsa kayak gitu. Oke, selanjutnya itu masalah kompetensi sosial, yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Dengan memiliki kompetensi sosial ini, seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain. Kenapa? Contohnya seorang guru, dia harus bisa mengenal siswanya sendiri pertama. Yang kedua, dia juga bisa ibaratnya dengan sesama guru, teman-teman sesama guru, dia harus bisa juga menjaga komunikasi yang baik. Nah, juga selanjutnya dengan masyarakat sekolah yang lainnya di sekitarnya, seperti orang kantin atau gimana. Dan juga yang satu lagi, guru harus bisa mengenal orang tuanya. Dan juga orang tua siswa, maksudnya itu
dengan kita mengenal atau bersosialisasi dengan orang-orang ada yang ada di sekitar, guru itu akan, gimana ya, mendapatkan, eee, apa, pendekatan yang lebih baik lagi ke depannya kepada siswa maupun orang yang sekelilingnya, kayak gitu. Nah, mungkin hanya itu, eee, materi yang saya sampaikan, yaitu masalah kompetensi guru. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kompetensi guru itu adalah ketika kiat-kiat kita atau cara-cara kita bagaimana menjadi guru yang baik dan bisa dicontoh oleh peserta didiknya dan juga memiliki komunikasi yang baik serta juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat terdekatnya atau maksudnya dengan lingkungan sekolah atau yang sesuai dengan pendidikan kayak gitu. Dan juga guru itu harus memiliki kemampuan atau pendidikan yang ibaratnya tuh lebih lebih tinggi lah daripada siswanya sendiri, sehingga dia juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang baru atau pengetahuan yang baik untuk siswanya. Oke, baik itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.